dua jadi nengok kalau menengok makin nambah tak menengok di dalam itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kata-kata keaziman kita semua yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita sayangi Abuya kita beserta Nyak dan Umi. Semoga beliau dipanjangkan umur, disehatkan badan, yang disampaikan hajat dan cita-cita. Dan juga yang sama-sama kita hormati, kita sayangi Ustazah kita, Ustazah Hidayati Wali, juga dengan doa yang sama. Dan juga yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Pusat beserta jajarannya. Dan juga yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua P2T Foto Kepala yang telah berbaik sangka mengundang kami untuk hadir di sini. Dan juga penghormatan lagi kepada Ibu Ketua P2T Kecamatan, yaitu Falati Akanda Marlina. Dan juga yang teristimewa kepada ibu-ibu ya, yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, tetapi juga tidak mengurangi rasa hormat saya. Jadi baiklah ibu-ibu sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita telah dapat berkumpul bersama-sama di tempat yang sangat indah ini. Jadi rahmat Allah sangat besar limpahannya kepada kita semua. Jadi sekarang ini kita telah memasuki bulan Rabiul Awal, yaitu bulan maulidnya Nabi besar kita Muhammad SAW. Jadi bulan yang penuh dengan keberkahan, karena pada bulan ini telah lahir seseorang yang menjadi suri tauladan dan juga seseorang yang menjadi rahmatan lil alamin. Jadi janganlah kita sia-siakan bulan yang penuh berkah ini. Semoga kita dapat meningkatkan lagi ibadah kita dan juga memperbanyak salawat kita, agar kita menjadi umat yang dirindukan, yang mendapatkan syafaat nantinya di yaumil akhir. Jadi ibu-ibu sekalian, sekarang ini kita tidak dapat lagi bertemu dengan Nabi, ya kan? Yang dapat kita temui sekarang ini adalah Abuya. Jadi apa yang diperintahkan oleh Abuya, apa yang diajarkan oleh Abuya, itu semua bersumber daripada Nabi. Baik itu syariatnya, tarikatnya, hakikatnya, dan juga ma'rifatnya. Sesuai dengan hadis Nabi, ulama itu adalah pewaris Nabi. Jadi ulama yang ahlu sunnah wal jamaah, salah satunya itu adalah Abuya. Jadi kita harus mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Abuya, terutama mengenai akhlak. Kita ketahui di dalam ajaran tasawuf kesufian ini bermuaranya kepada akhlak. Jadi ibu-ibu sekalian, kita ini
diperintahkan untuk belajar adab sebelum kita menuntut ilmu. Sebagaimana kata ulama, belajarlah adab sebelum kita belajar ilmu. Sedangkan akhlak itu lebih baik daripada adab. Orang yang beradab belum tentu berakhlak. Nah, tapi orang yang berakhlak sudah tentu beradab. Dan juga hadis Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta watbi'i syai'atal hasanah tamhuha wa kalikun nas bi khuluqin hasanah. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Ikutilah keburukan dan kebaikan yang dapat menghapusnya. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Jadi apapun kebaikannya itu, akhlaklah yang jadi pemenangnya situ. Jadi marilah kita melatih-latih akhlak kita supaya kita dapat berakhlak yang baik, tentunya dengan bimbingan guru kita Alia. Ibu-ibu ya. Jadi ibu-ibu sekalian, di dalam diri kita ini, kita memang sudah ada tabiat tersendiri, ya kan ibu? Ya. Jadi tabiat yang jelek itu, yang ada di dalam diri kita itu harus kita singkirkan. Karena tabiat yang jelek itu dapat membahayakan diri kita dan juga dapat mengancam ketenangan lahir dan batin kita. Jadi musuh terbesar kita itu adalah diri kita sendiri, ibu. Jadi kita harus dapat melatih diri kita untuk dapat berakhlak yang baik. Barulah kita dapat dicintai Allah dan barulah kita dapat menjadi umat yang diharapkan Rasulullah. Jadi ibu-ibu sekalian, kita di dalam majelis ini kita saling mengingatkan, ibu-ibu ya. Sama-sama mengingatkan. Jadi apa-apa yang diajarkan oleh Abuya itu dapat tertanam di dalam hati kita. Jadi ibu-ibu Abuya seringkali mengatakan, di dalam kita hidup ini kita harus dapat menjadi hamba Allah yang hina-dina. Jadi hamba Allah yang hina-dina agar kita dapat beristirahat. Jadi istirahat di sini mengosongkan hati kita, mengosongkan hati kita dari pangkat, jabatan, kekayaan, kepandaian, dan juga pekerjaan, agar kita dapat menjadi orang yang tawadhu, yang selalu rendah hati, agar kita dapat selalu bersyukur. Dan juga hadis Nabi, man arafa nafsah fakat arafa rabbah. Siapa yang mengenal akan dirinya, dia akan mengenal kepada Tuhannya. Jadi kita harus kenal dulu siapa diri kita ini dulu. Yaitu ada istilahnya, ada sifat ubudiyah dan ada sifat rububiyah. Jadi sifat ubudiyah itu salah satunya, ubudiyah itu sifat kita. Yang pertama itu fakir, yang kedua itu hina, yang ketiga itu lemah, yang keempat itu panah. Itu sifat kita. Jadi sifat rububiyah ini, yang pertamanya itu kaya, yang kedua itu mulia, yang ketiga itu kuat, dan yang keempat itu makar. Jadi sudah tahu kan ibu-ibu yang mana sifat kita? Jadi ini adalah tahap pertama agar kita dapat mengenal siapa Tuhan. Jadi ketika kita tahu kita ini miskin, tidak punya apa-apa, disitulah kita tahu bahwa Allah itu maha kaya. Ketika kita tahu kita ini hina dina, naif panah, disitulah kita tahu bahwa Allah itu maha mulia.
Dan ketika kita tahu kita ini lemah, tidak ada daya dan upaya, disitulah kita tahu bahwa Allah itu maha kuat perkasa. Dan ketika kita tahu kita ini fana, akan mati, disitulah kita tahu bahwa Allah itu kekal selama-lamanya. Jadi kenapa selama ini kita kurang mengenal Allah? Semakin kita beribadah, semakin kita jauh dari Allah. Karena kita tidak mengenal siapa diri kita yang sebenarnya. Jadi kita masih saja merasa sombong, ujub diri, angkuh, ibu-ibu ya, gaduh. Jadi sebenarnya yang sombong itu bukan kita, Allah. Karena Allah yang memiliki segala-galanya, ya kan? Allah yang mempunyai segala-galanya, bukan kita. Karena apa yang ada sama kita itu adalah titipan sementara, tidak akan menjadi hak milik kita, ya kan? Jadi Abuya juga selalu mengingatkan kita di dalam menjalani kehidupan ini, kita harus mempunyai sifat ikhlas, sifat amanah, sifat sabar, dan juga tawadhu. Jadi ikhlas di sini ketika Allah mengambil nikmat dari kita. Jadi apa yang jadi Allah nikmat dari awak ibu-ibu? Bisa saja Allah mengambil suami kita, ibu-ibu kan? Mengambil orang tua kita, mengambil anak kita, mengambil kesehatan kita, kekayaan kita. Jadi kita harus ikhlas menerimanya, ya kan? Karena itu bukan milik kita, itu semua milik Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepada Allah kita kembali. Jadi ketika Allah menitipkan nikmat itu kepada kita, kita jaga dengan baik. Dan juga kita tidak mengambil hak orang lain. Kita tidak mengambil hak orang lain dan menjaga hak kita. Itu amanah. Jadi apabila kita menjalani kehidupan ini dengan rasa sabar dan tawadhu, tidak sombong dan tidak pernah mengeluh, kita harus tahu karena kita semuanya hanyalah titipan sementara, ibu-ibu ya. Jadi marilah kita melatih hati supaya kita mendapatkan sifat-sifat yang baik ini di dalam hati kita. Semoga kita dapat dicintai Allah dan Rasulnya. Jadi sekian demikian, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.